Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aplikasi Landstar dari CHC Nav. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengambilan data atau logging data dengan mode RTK Entrip dengan menggunakan aplikasi Landstar CHC Nav. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Landstar yang sudah terinstall. Selanjutnya, kita masuk ke menu project untuk membuat project penyimpanan datanya. Kemudian pada pojok kiri bawah di sini ada tombol new untuk membuat project. Kemudian pada kolom project name kita bisa isikan nama project sesuai dengan keinginan. Kemudian di bawah kolom project ada kolom surveyor's name, ini bisa diisikan atau tidak sesuai dengan keinginan juga. Kemudian pada time zone jangan lupa sesuaikan dengan zona waktu di mana kita berada. Pada kolom koordinat sistem kita pilih yang paling atas. Dan pada kolom kotak ini kita klik untuk memilih sistem koordinat sesuai dengan lokasi kita. Misalkan di sini untuk koordinat sistem yang akan kita pakai adalah UTM Zone 48S. Tinggal pilih di sini. Tapi apabila di sini kita belum ada pilihan zona yang sesuai dengan lokasi kita, kita bisa klik pada pojok kiri bawah ada tombol Add. Nah, ini kemudian pada kolom kontinen atau yang tertuliskan user ini kita klik dan pilih Asia. Di bawahnya ada kolom region yang tulis Armenia, ini kita pilih yang Indonesia. Selanjutnya kita bisa pilih zona UTM sesuai dengan lokasi kita berada. Oke, seperti itu. Misal kita ingin menambahkan atau memilih zona 49S. Di sini kita klik 49S, kita klik select. Nah, maka pada list select koordinat sistem di sini akan tambah zona UTM yang kita pilih. Untuk kali ini kita pakai yang zona 48S. Dan klik select pada pojok kanan bawah. Dan klik save di bagian bawah. Kemudian pada kode list ini kita bisa pilih kode list dari job sebelumnya atau kita pilih kode list template saja. Untuk survey option ini juga bisa seperti itu. Kita bisa pilih survey option dari default atau dari job sebelumnya. Kita buat default saja. Dan di bawahnya ini ada angle unit, yaitu unit untuk sudutnya. Ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih yang derajat menit second. Dan di bawahnya ada horizontal unitnya meter, vertical unitnya juga meter. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada koordinat display. Ini bisa dipilih northing, easting atau easting northing. Saat ini kita akan pilih easting northing, yaitu XY. Kemudian setelah sudah terisi kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke tools config bagian bawah. Kemudian pilih menu device connection. Pada saat ini GPS geodetik yang sedang kita gunakan yaitu horizon. Pada manufacturer kita pilih sesuai dengan merek GPS atau manufacturer GPS geodetik yang sedang kita gunakan. Untuk Landstar ini bisa digunakan ke beberapa merek GPS geodetik ya. Nah, saat ini yang kita gunakan adalah horizon. Tipenya yaitu Chronos C3. Kemudian pada connection tipenya kita pilih yang Bluetooth. Kemudian di sini pada kolom Bluetooth kita pilih serial number Bluetooth dari GPS yang akan kita koneksikan. Antena tipe juga kita sesuaikan dengan antena tipe yang kita gunakan. Kemudian tinggal kita klik connect di bagian bawah. Connection is successful. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu work mode. Kita klik menu work mode.
Jika masih kosong work modenya, kita bisa menambahkan work mode sesuai dengan keinginan. Work modenya untuk alat ini atau GPS yang sekarang kita gunakan ini mau digunakan sebagai base, sebagai rover, dengan pengukuran mode RTK ataupun mode N-trip, itu kita bisa setting. Untuk menambahkan work modenya, kita klik menu new atau tombolnya di bagian kiri bawah. Kemudian di sini pada kolom paling atas kita pilih work modenya, dia sebagai base atau sebagai rover. Untuk saat ini karena kita akan menggunakan mode RTK N-trip, maka GPS yang akan kita gunakan ini kita atur sebagai rover. Kita pilih auto rover. Dan data link di sini karena kita akan menggunakan N-trip, itu kita bisa ada dua pilihan antara PDA network atau receiver network. Bedanya apa? Kalau PDA network itu SIM card itu sudah tertanam di controller. Tapi kalau receiver network, SIM card itu tertanam pada receiver atau di GPS-nya. Karena saat ini saya SIM card-nya ada di controller, maka kita pilih yang PDA network. Dan pada protokol kita pilih N-trip. Domain atau IP-nya yaitu kita masukkan IP untuk N-trip-nya, karena N-trip ini kita sambungkan ke servernya BIG atau Badan Informasi Geospasial, maka harus kita masukkan IP dari servernya BIG. Untuk IP-nya sekian. Dan portnya nilainya adalah sekian. Selanjutnya isikan username, yaitu sebelum kita menggunakan N-trip ini terlebih dahulu kita harus mendaftarkan akun kita ke BIG. Untuk pendaftaran BIG nanti linknya akan saya tuliskan di deskripsi. Oke, karena saya sudah mempunyai akun, ya kita masukkan akun di username. Selanjutnya, kalau sudah kita masukkan username dan password, pada kolom source table ini ada tanda panah ke bawah, kita klik tanda panah ke bawah ini. Nah, ini maka akan muncul beberapa source table dari BIG, yaitu ada pilihannya, kita klik segitiga bawah ini, ada Max RTCM, ada Nearest RTCM, ada Emax RTCM, dan VRS RTCM. Untuk saat ini kita akan gunakan VRS RTCM. Apa perbedaan dari keempat pilihan ini antara Max RTCM, Nearest, Emax, dan VRS? Nanti akan saya sampaikan di deskripsi di bawah. Untuk saat ini kita pakai yang VRS RTCM juga. Jika sudah, tekan save. Selanjutnya isikan work modenya. Dan tekan OK. Work mode create successful, OK. Selanjutnya kita pilih, klik work mode yang kita buat tadi. Selanjutnya klik save pada bagian bawah dan klik yes. Selanjutnya klik OK. Set parameter successful. Jika ingin dilihat, kita klik yes, kalau tidak klik no secara lebih lanjut. Dan ini adalah informasi dari koneksinya. Di sini ada work modenya yaitu auto rover, kemudian data linknya PDA network N-trip, IP address dan sebagainya. Di sini diinfokan bahwa N-tripnya sudah login dengan sukses. Kemudian kita back. Selanjutnya di sini pada informasi bar yang ada di atas diinfokan bahwa koneksinya sudah fix, sudah terkoneksi dengan bagus, dengan baik ke N-trip.
atau ke server force-nya, sehingga sudah mendapatkan solusi fix dengan akurasi yang sudah baik juga. Kemudian untuk logging data atau pengambilan datanya, kita bisa masuk ke tools survei di bagian bawah. Kemudian kita bisa masuk ke map survei. Di sini adalah tampilan dari untuk logging datanya. Pada bagian peta kita bisa masukkan juga informasi dari petanya. Di sini kita bisa masukkan peta untuk tipenya, bisa ada Google Map, ada Bing, ada OSM dan lain-lain. Nah, ini kita pakai yang Google Map dan assign. Dan ini untuk tampilan peta Google Map-nya kita bisa zoom in ataupun zoom out. Kemudian untuk memposisikan titiknya kita bisa klik, yaitu ada tools di bawah tools yang Google itu, klik. Nah, ini adalah posisi di mana kita berada. Kita bisa zoom in. Kemudian untuk pengambilan data, pertama yang harus kita isikan itu adalah antena height atau tinggi antenanya. Ini jangan lupa untuk diisikan. Tipenya kita pakai vertikal karena kita berdiri tegak di full. Kemudian antena headnya jangan lupa diisikan dan tekan OK. Selanjutnya point name-nya di sini akan terisi otomatis dari nomor 1. Kemudian kalau ngambil data lagi nanti dia otomatis akan bertambah. Selanjutnya pada kolom kode jangan lupa diisikan juga kode untuk penamaan atau ID titiknya. Ya, di sini adalah Oke. Untuk informasi koordinatnya kita bisa lihat di bagian bawah. Ini ada koordinatnya, outlink, ada Z, ada informasi PDOP, kemudian ada base distance, yaitu jarak antara posisi kita ke titik base. Untuk pengambilan data kita bisa klik icon seperti poin di bagian pojok kanan bawah ini. Di sini sudah berwarna hijau, berarti datanya atau akurasinya sudah finish solusi. Kita tinggal klik di sini, dia akan mengambil data selama 5 detik. Ini kita bisa ambil. Kemudian kita tinggal pindah ke titik yang selanjutnya lagi, kemudian ambil lagi, klik lagi, otomatis datanya sudah akan record. Oke, sekian untuk video kali ini tentang pengambilan data dengan mode N-Trip dengan menggunakan aplikasi Landstar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.